Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan ketiga instrumen digital dari kasus yang saya dapat, yaitu kasus 3. Nah, yang pertama di sini ada lembar observasi sikap sosial. Jadi form ini digunakan untuk mengamati sikap sosial siswa kelas 11 mata pelajaran PKN. Hasil pengamatan guru selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Yang pertama di sini tentunya saya akan mengisi nama siswa tersebut. Nah, misalnya namanya Grace Solisa. Nah, ketika saya sudah mengisi namanya, selanjutnya saya akan mengisi kelas. Nah, di sini misalnya dia kelas 11 IPA 1. Saya checklist jenis kelamin perempuan. Tanggal observasinya tanggal 8 bulan 5 2026. Setelah selesai, saya klik berikutnya. Nah, setelah berikutnya akan muncul seperti ini. Di sini ada pernyataan atau penjelasan. Ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini kita bisa melihat pertanyaan. Nah, pertanyaannya, siswa tidak melakukan kecurangan akademik. Nah, ketika dalam proses pembelajaran kita melihat bahwa siswa itu dia tidak melakukan kecurangan, maka kita akan menilai. Jadi kita cukup, kalau dia tidak melakukan kecurangan, maka kita akan checklist 3, yaitu baik. Nah, selanjutnya siswa mengembalikan barang yang bukan miliknya. Dalam proses pembelajaran, kita bisa melihat apakah siswa itu dia tidak mengambil barang temannya. Kalau dia tidak mengambil barang temannya, kita bisa taruh dengan baik, yaitu nomor 3. Kemudian di sini juga ada tentang disiplin. Dalam kelas, apakah kita melihat siswa itu dia melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas atau tidak? Kalau dia tidak melakukan kecurangan, maka kita bisa checklist sangat baik. Nah, seperti itu di sini ada tanggung jawab, kemudian sopan santun, peduli tentang teman, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengisi semua penilaian ini, berarti kita bisa otomatis kirim. Sini saya dengan agar bisa kirim. Nah, setelah kita sudah selesai mengisi jawabannya, kita boleh kirim. Dan ini akan terekam di data kita. Jadi kita tidak perlu membuang waktu untuk mencatat satu-satu anak mereka punya sikap dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara menjelaskan penilaian diri. Nah, di sini ada penilaian diri sikap sosial siswa. Nah, misalnya di sini siswa itu bernama Grace juga. Dia kelas IPS 2, kelas 11 IPS 2. Nah, ketika dia sudah mengisi namanya dan juga kelas, dia boleh klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada pernyataan petunjuk. Nah, berilah tanda checklist pada kolom yang paling sesuai dengan perilakumu. Ketika
pertanyaan yang sesuai dengan perilaku siswa, maka dia harus checklist sesuai dengan perilaku yang dia lakukan. Misalnya, di sini ada satu pertanyaan, saya sering berkata jujur kepada guru dan teman-teman. Apakah siswa itu dia bisa mengoreksi dirinya dalam proses pembelajaran atau dalam kelas dia bisa berkata jujur kepada dirinya sendiri dan teman-teman atau tidak? Kalau iya, berarti dia bisa checklist sangat setuju, setuju, dan lain sebagainya. Karena dia berkata jujur, maka dia checklist setuju. Kemudian di sini saya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, siswa itu juga lihat apakah dia setiap harinya datang ke sekolah dengan tepat waktu atau tidak. Kalau dia tidak melakukan itu, berarti dia harus checklist sesuai dengan kegiatan yang tiap hari dia lakukan. Maka kalau dia tidak datang ke sekolah tiap waktu, berarti yang dia checklist adalah tidak setuju. Nah, seperti itu. Ketika dia sudah mengisi semua jawabannya, dia bisa klik kirim. Nah, jawaban Anda telah terekam. Otomatis jawaban yang siswa berikan itu terekam pada file kita. Jadi guru tidak perlu repot-repot membuang waktu untuk memeriksa satu persatu. Kemudian ada penilaian antar teman. Nah, di sini teman yang kita nilai. Jadi yang pertama kita menulis nama kita terlebih dahulu. Nama yang kita dinilai. Misalnya di sini yang saya nilai kami. Kelas 11 IPS 2. Klik berikutnya. Tampilan akan muncul seperti ini. Dengan petunjuknya juga penilaian antara teman atau peer assessment. Berilah tanda checklist. Sangat setuju, dan sangat tidak setuju, netral. Nah, di sini ada pertanyaan. Teman saya tidak mencontek saat mengerjakan tugas. Nah, ketika kita melihat dalam proses pembelajaran, teman kita tidak melakukan atau menyontek punya teman yang lain, maka kita bisa checklist setuju. Tapi sebaliknya juga, kalau kita melihat teman kita mencontek dalam proses pembelajaran langsung, berarti kita checklist sangat tidak setuju. Tetapi karena dia tidak mencontek, kita checklist setuju. Kemudian teman saya datang tepat waktu. Kita juga bisa melihat teman kita datang tepat waktu atau tidak. Kalau dia datang tepat waktu, berarti kita checklist sangat setuju. Nah, kemudian teman saya tidak menghindari tugas. Kita melihat apakah teman kita ini benar-benar suka saat guru itu memberikan tugas. Kalau dia tidak suka, berarti kita bisa checklist tidak setuju. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kita boleh kirim. Nah, otomatis jawaban itu telah terkirim dan terekam. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan jurnal anekdotal digital yang telah saya buat. Nah, teman-teman dan ibu, di sini sudah ada kolomnya, ada nomor, nama, kelas, aspek sikap, jenis kejadian, kemudian deskripsi dan tindak lanjut. Nah, misalnya di sini nomor pertama ada siswa bernama Grace.
Siswa Grace ini dia kelas 10 IPA 1. Nah, kita melihat di sini deskripsi. Apa yang Grace ini lakukan? Grace membantu teman yang sakit di kelas. Nah, di sini ada dua kejadian, jenis kejadian positif dan negatif. Kemudian di sini juga ada aspek sikap. Nah, di sini ada jujur, tidak jujur, disiplin, tidak disiplin, tanggung jawab, tidak tanggung jawab, dan peduli. Nah, kita akan checklist aspek sikap siswa yang benar-benar dia melakukan hal tersebut. Misalnya, Grace membantu teman yang sakit di kelas. Berarti kalau dia melakukan itu, dia membantu temannya yang sakit, berarti kejadian yang dia lakukan adalah kejadian positif. Nah, di sini saya sudah mewarnainya dengan warna hijau. Nah, aspek yang dilakukan Grace di sini adalah aspek peduli terhadap temannya. Kemudian di sini juga ada Resia. Apakah Resia itu datang terlambat 15 menit ke kelas sebelum pembelajaran itu mulai? Berarti jenis kejadian yang Resia lakukan adalah kejadian negatif. Nah, aspek sikap yang Resia lakukan yaitu berarti dia tidak tanggung jawab, atau bisa jadi dia tidak disiplin. Dia tidak disiplin. Dia tidak bertanggung jawab atas waktu yang telah disepakati bersama oleh guru dan siswa. Kemudian tindak lanjut. Tindak lanjut apa yang dilakukan? Yaitu guru bisa beri teguran dan nasihat kepada Resia. Ya baik Ibu dan teman-teman, itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari instrumen digital ini dia lebih cepat, lebih objektif, dan dia lebih otomatis. Jadi instrumen ini membantu guru dalam menilai sikap sosial siswa secara efektif, mengingat siswa pada umumnya di kelas itu dominan lebih banyak. Maka ini juga bisa mengurangi waktu guru. Demikian yang dapat saya sampaikan.